Ibu jamaah yang saya muliakan, hari ini pengajian kita judulnya peranan ibu dalam menjadikan anak yang soleh dan solehah. Semuanya kita pengen menjadikan anak yang soleh dan solehah. Ketika kita melihat anak orang baik, ketika kita melihat anak orang soleh, anak orang santun, pasti terbesit di dalam hati kita, andaikan ku punya anak seperti anak dia. Tapi tahu nggak ibu, menjadikan anak yang soleh dan solehah itu nggak langsung jadi, nggak langsung soleh anak itu dilahirkan bu. Wah anaknya bagus sekarang, pakai sorban, sukses anaknya. Ibu tahu nggak, proses membuat bolu tidak langsung menjadi bolu. Kita beli bahannya, kita aduk, baru dia menjadi bolu. Lalu kita kasih fla di atasnya, kita kasih bunga. Orang cuma tahunya bolu itu cantik, bolu itu indah, bolu itu enak, tetapi orang tidak tahu bagaimana proses membuat bolu tersebut. Karena kita semuanya ibu-ibu ini, bukannya ibu ini udah tua semua, tidak. Kita masih muda sekarang ibu. Udah tua. Kalau ibu yang udah tua bisa menjadikan cucu ibu soleh nantinya. Sesungguhnya anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Yang artinya fitrah itu, anak itu Allah berikan kepada kita dalam keadaan suci, bersih. Sekalipun anak itu terlahir dari rahim orang Nasrani, jelas suci. Sekalipun anak itu lahir di luar pernikahan, namun anak tetap suci. Tidak ada anak itu yang namanya anak zina, nggak ada bu. Anak zina tidak ada. Yang adanya perbuatan ayah dan ibunya lah yang berzina. Yang namanya anak tetap suci. Apa yang dikatakan suci? Anak itu bersih dikasih sama kita, belum ada diisi memorinya lagi. Maka ayah dan ibunya lah yang menjadikan anak itu Majusi atau Nasrani. Kalau kita terlahir dari rahim orang Nasrani, pasti kita menjadi orang Nasrani. Alhamdulillah kita terlahir dari rahimnya orang Islam, ibu kita Islam, maka kita menjadi orang Islam. Bagaimanakah kita ini menjadikan anak yang soleh, yang taat, yang hatinya terpaut kepada Allah, yang hatinya cinta kepada Al-Quran, yang Al-Quran itu masuk ke dalam hati dan jiwa anak kita? Bagaimana sih? Pasti semua ibu pengen seperti ini. Ketika anak orang ada hafiz Al-Quran 30 juz, pasti ibu iri, betul? Iri, ya Allah, kapanlah saya punya anak seperti dia? Pasti kita semuanya menginginkan anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Bagi yang terlambat, kita bisa merubah nasib kita. Untuk menjadikan anak yang soleh itu, pertama ketika benih ditanamkan di rahim kita. Ketika benih ditanamkan nih, kita melakukan hubungan suami istri, baca doa. Jadi anak-anak yang dilahirkan dari rahim seorang ibu dan ayahnya yang selalu membaca doa ketika dia hubungan suami istri, maka anaknya tidak akan bisa atau jauh atau susah setan untuk mengganggu anak tersebut. Ibu ada nggak baca doa dulu? Ada. Coba serentak nih, ibu di sini ada nggak baca doa? Baru kawin apa kata ibu? Udah lupa kata ibu ini lupa baca doa. Maka kita seorang ibu ini memberikan hadiah terindah kepada anak kita dengan mengajarkan anak kita doa hubungan suami istri. Ini banyak kita pasti yang belum mengasihkan hadiah doa ini bu. Anak kita nikah, kita kasihkan khutbah nikah kepada Pak KUA, udah selamat di sana. Sementara kita sebagai orang tua tidak mengajarkan anak kita. Ibu ini adalah role model bagi anaknya. Ibu adalah guru anaknya. Ibu adalah
dosen bagi anaknya. Ini pengajiannya sepertinya tabu, geli kita membahasnya Bu. Tetapi nggak ada yang geli di sini. Kenapa? Karena doa ini akan imbasnya kepada anak-anak kita Bu. Doa hubungan suami istri itu sangat besar imbasnya kepada perkembangan jiwa agama anak kita Bu. Coba saya tanya kepada ibu nih, ibu yang udah dapat hubungan suami istri Bu, seberapa lama kita mengadakan hubungan suami istri? Dapat nggak? Coba Bu, siapa yang dapat hubungan suami istri? Bu Evi. Bu Evi apa doanya? Lupa Bu. Lupa. Coba hubungan suami istri. Coba. Ulang hubungan suami istri nanti balik ya Bu ya. Kalau udah dapat Ibu ya. Nah, sekurang-kurangnya Bismillahirrahmanirrahim. Ada baca Bismillah Bu. Yang parahnya lupa pula Bu Ustazah. Itu parah pula Bu. Bila tidak dibaca hubungan suami istri juga tidak membaca doanya. Bagaimana anak kita tidak akan menjadi anak yang jauh dari Allah gitu. Semua ingin menjadikan anak kita ini dekat dia dengan Allah. Jadi bagi ibu-ibu yang lupa hubungan suami istri, nanti malam baca doa tersebut, ulang punya anak balik. Udah tuh beranak. Ulang beranak balik. Oh iya ya, anak yang kemarin kau tak kubacakan doa kemarin nih. Ulanglah bikin anak balik ya. Tidak apa-apa Bu Evi, tidak apa-apa. Tidak ada kata-kata terlambat kita. Saya menghafal doa ini jauh sebelum nikah Bu. Tamat SD saya sudah menghafalnya. Wah Bu Ustazah kok lama kali, kok cepat kali menghafalnya? Karena otak saya tidak sepintar orang-orang. Menghafal ini aja lama saya Bu. Bismillahi, Bismillahi, Bismillahi aja gak seminggu Bu. Nggak mungkin kita menghafal doa hubungan suami istri ketika malam pertama. Malam pertama ini menghafal Bismillahirrahmanirrahim. Enggak jadi-jadi. Betul enggak jadi hubungan suami istri. Kau ngapain kata suaminya? Aku hafal dulu. Kata ibu Ustazah hafal hubungan suami istri. Kita melakukan hubungan suami istri. Enggak jadi-jadi Bu. Enggak jadi kita hubungan suami istri. Nah, jadi ibu sekarang ini saya bilang kepada ibu, tolong wariskan ini kepada anak. Jangan hanya harta yang kita wariskan. Kan sebagian kita bikin anak, punya anak gini ya. Saya punya anak untuk ahli waris yang akan mewarisi mobil saya, yang akan mewariskan harta saya. Makanya banyak anak-anak di sini yang salah dalam didik kita. Kita belum meninggal saja dia udah perebutan hak ahli waris karena niat kita punya anak sudah salah untuk menyambut harta warisan. Wariskan ini kepada anak doa. Apa doanya? Bismillahi. Coba baca Bu. Bismillahi. Allahumma. Semangatlah sikit ya Allah ya Rahman. Masa hubungan suami istri Bu? Bismillahi. Bacunya pas. Tidak apa-apa Ibu. Kalau tidak ada apa-apa. Coba. Nggak ada yang tua di sini Bu. Ada orang melahirkan umur 52 tahun, ada orang melahirkan loh. Jadi setelah ini saya doakan ibu semuanya ulang beranak balik. Jadi ibunya kan di hati, oh iya ya, anak saya dahulu tidak saya bacakan doa. Mudah-mudahan doa kali ini ya Allah mengimbas kepada anak saya. Itu doa kita ya Bu ya. Bismillahi. Allahumma jannibna syaitan. Jannibna syaitan. Wa jannibna syaitan ma razaqtana. Ma razaqtana. Dah lakukanlah lagi. Mau ibu ngapain? Mulai dari atas boleh, dari bawah boleh. Pilihlah mana yang kamu suka. Boleh lakukanlah. Apa? Halal. Yang penting kita baca doa. Doanya ini Allahumma jannibna syaitan wa jannibna ma razaqtana. Kapan perlu ibu kalau mulai melakukan hubungan suami istri, sholat 2 rakaat dulu. Nah, sholat dulu. Ada susah. Adik tak susah itu tadi ibu
Oh pulang mandi langsung aja gitu. Sholat dulu. Aduh aja Bupit kok. Memang betul Ibu. Bupit iyalah enggak pernah mandang. Ayalah Bu Epi, saya juga mandah Bu Epi. Mendahnya ke masjid. Tapi mandah kan. Iko ke Bupit sebulan sekali, sebulan baru pulang. Ayo. Sholatnya dulu banget, berak. Yang adanya marah gitu ya. Bapaknya begini Bu, kita ini kan ada perencanaan. Ibu, membikin anak itu kan ada perencanaan ya, bukan hanya bikin langsung jadi, enggak. Kita kan ada nih anak yang hubungan kita itu yang membuat karena asal itu kan kita tahu ya Bu ya. Kalau sebagai ibu mungkin nggak tahu ya. Bismillahi Allahumma jannibana syaitan wa jannibana syaitan ma razaqtana. Kapan perlu ibu sholat 2 rakaat dahulu. Kapan perlu ibu yasinan dulu. Masya Allah. Maaf ada kedatangan tamu kita nih. Bapak nih Bu. Bapak Kades. Assalamualaikum Bapak Kades. Ya Ibu Kades, maaf kita udah duluan mulai. Berarti waktu untuk saya terbatas ya Bu? Enggak terbatas? Sampai jam 5 saya lah Bu. Oh iya, enggak apa-apa. Ya terima kasih banyak Pak Kades, mohon maaf ya. Ini judul karena Pak Kades tadi naiknya di jalan, Pak Kades nggak tahu mobil kita arahnya kemana. Jadi kita sekarang ini bagaimana peranan seorang ibu dalam menjadikan anak kita anak yang soleh dan solehah. Nah, jadi hubungan suami istri itu harus membaca doa. Bismillahi Allahumma jannibana syaitan wa jannibana syaitan ma razaqtana. Selesai hubungan suami istri, kita membaca Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i wasalji wal barodi. Tuh dari benih ditanamkan, kita udah ada niat nih untuk menjadikan anak kita anak yang soleh dan solehah. Nomor 2, berikanlah makan kepada anak dan istrimu makanan yang halal dan thayyibah. Jadi istri yang sedang hamil ini tolong beri betul-betul apa yang akan dimakan oleh istri kita akan menjadi darah dagingnya nanti anak-anak kita. Tolong beri betul-betul makanan itu yang halal dan thayyibah. Kalau yang subhat jangan berikan. Kalau yang dikeragukan jangan berikan. Belikan saja ke alat rumah tangga yang ragu-ragu. Yang jelas makan ini kita berikan kepada anak kita, kepada istri kita yang sedang hamil, betul-betul yang halal dan thayyibah. Ini ada suatu sejarah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sebelum beliau menjadi hafiz Al-Quran, yang namanya ilmu agama itu susah masuk ke dalam hati Imam Syafi'i. Susah Imam Syafi'i memahami Al-Quran. Susah beliau memahami Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Lalu bertanyalah Imam Syafi'i kepada gurunya, wahai guruku, kenapa Al-Quran ini susah masuk ke dalam hatiku? Kenapa kebenaran itu susah masuk sekali ke dalam hatiku, wahai guruku? Apa jawab guru Imam Syafi'i? Tanyakanlah kepada ibumu. Apakah pernah ibumu memakan harta yang tidak hak milik ibumu, yang haram? Maka itulah yang mengakibatkan engkau susah menuntut ilmu. Ilmu agama susah masuk ke dalam hatimu. Lalu ditanyalah oleh Imam Syafi'i kepada gurunya, kepada ibundanya, wahai ibuku, pernahkah ibu memakan harta yang bukan hak milik kita ketika ibu hamil dulu, sehingga mengakibatkan saya susah menerima kebenaran, saya susah menghafal Al-Quran? Apa kata ibunda Imam Syafi'i? Wahai anakku, ibu selalu memakan harta yang dicarikan oleh bapak Muna. Itu pun sampai di rumah ibu tanya, apakah harta ini halal atau haram, baru ibu makan. Begitu hati-hatinya ibunda Imam Syafi'i dengan makanan. Lalu ditanya lagi, ingat lagi wahai ibundaku, pasti pernah ibunda memakan harta yang bukan hak milik kita ketika ibu hamil dulu.
Setelah diingat-ingat, oh iya nak, baru teringat oleh ibunda nak, ketika ibu hamil dulu pernah seseorang menitipkan susu segar di rumah kita nak. Kalau kita sedang hamil ini bu, pengen aja semuanya kan. Lihat mangga tetangga kita kepengen, betul? Bau cium bau masakan tetangga kita kan kepengen kan? Lihat suami tetangga. Nah, alhamdulillah. Beko mirip tetangga, beko kan? Curiga lah. Iya nak, ketika orang menitipkan susu segar di rumah kita, lalu saking pengennya ibu ke susu segar tersebut, ibu celupkanlah telunjuk ibu ke dalam susu segar tersebut, lalu ibu jilat nak. Maka hasil jilatan itulah yang mengakibatkan Imam Syafi'i susah menuntut ilmu, sehingga Imam Syafi'i dan ibundanya minta maaf, minta direlakan kepada orang yang punya susu segar tersebut. Memang parah nih bu kalau segi makanan. Apalagi kita seorang ibu-ibu nih, ibu-ibu kalau memasak nggak ada serai nggak jadi masak, nggak ada daun jeruk nggak jadi masak, nggak ada daun kunyit nggak jadi masak. Yang lebih parahnya minta pula sama tetangga yang nggak ada dia di rumahnya. Dia sendiri pula minta wepi, minta yuk, ambillah, makasih yuk, katanya kan. Itu banyak terjadi di antara kita, ngambil punya orang, kita sangkakan, kita kirakan daun jeruk. Apalah artinya sebuah daun jeruk, kan apa ya bu ya? Orang punya jeruk pasti dia merelakan aja, tetapi antara kita dengan Allah mengambil hak tetangga, walaupun sedikit, walaupun qalilan, walaupun sedikit engkau ambil punya tetanggamu, maka imbasnya kepada anak-anakmu. Walaupun daun serai sedikit. Yang parahnya bu, kita minta sama tetangga, minta serai sebatang ya, ambillah. Dia ambilnya untuk seminggu. Kalau kamu minta satu diambil, jangan banyak-banyak. Kamu ambil 2 yang berarti satunya lagi udah haram. Apalagi diambil 3, apalagi dibongkar setiap harinya. Itu kan udah minta kemarin. Itu dari segi makanan. Jadi setelah minta maaf, baru Imam Syafi'i menjadi hafiz Al-Quran. Ibu, dari penyampaian yang segini, adakah ibu yang mau bertanya sebelum kita melanjutkan poin selanjutnya? Lewat? Lewat. Kemudian ketika kita hamil, kita kan tujuan kita menjadikan anak kita yang soleh ya bu ya. Mungkin ini udah terlambat untuk kita, tetapi kita berikan PR ini kepada anak-anak kita. Kalau kita gagal menjadi seorang penghafal Al-Quran, maka jadikanlah anakmu menjadi seorang hafiz Al-Quran. Kalau engkau gagal, anakmu gagal, jadikan cucumu. Kalau ketiga-tiganya gagal menjadi hafiz Al-Quran, jadikan hartamu untuk penunjang orang yang menghafal Al-Quran. Yang jelas dalam hidup tidak ada kata-kata kegagalan. Kemudian ketika kita hamil, membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Al-jannatu mustaqatun ila arba'atina faritalil Quran. Banyak-banyak kita membaca Al-Quran. Bacakan di kehamilan pertama, baca Al-Fatihah sebulan, Al-Fatihah. Di kehamilan kedua baca Al-Baqarah, dan selanjutnya 9 bulan 10 hari insya Allah selesai 30 juz. Kemudian berbincang dengan anak, kita yang dalam hamil, kita ucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Udah, mungkin itu kita sudah melewatinya, tetapi anak-anak kita insya Allah bisa kita wariskan ilmu ini kepada anak kita. Kemudian dalam menanggapi anak yang telah lahir ini kan PR kita ya bu ya. Saya bilang kepada ibu-ibu, berbanggalah ibu terlahir sebagai seorang wanita. Berbanggalah kita ini menjadi seorang ibu. Karena ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasul, kepada siapakah kita harus berbuat baik ya Rasul?"
Jawab Rasulullah, ibumu. Yang kedua, ibumu. Yang ketiga siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Dan yang keempat baru dapat jatah Pak Kades 1. Dapat Pak Kades 1, bapakmu cuma dapat 1. Dan di dunia ini yang tiga ini hanya dimiliki oleh kita sebagai seorang ibu, yang tidak dimiliki oleh siapapun. Jadi jangan pernah kita mengeluh menjadi seorang ibu. Ya Allah, ibu ini banyak pekerjaannya. Di antara bapak-bapak ini kaum laki-laki dan kita kaum hawa, paling banyak kerja kita ketimbang kaum bapak-bapak. Betul nggak Bu? Kita nih Bu udah tertidur aja udah merem mata malam nih, otak masih bekerja nih Bu. Kalau bapak-bapak kerja otaknya nggak ada lagi kalau udah tidur. Baru ketemu kasur. Kalau kita enggak, apa yang akan disambal besok pagi? Bagaimana kita besok pagi? Ibu di luar rumah saja, mata ibu, hati ibu ada di magicom di rumah. Ada begitu ya Bu ya? Mata ibu ada di kulkas, mata ibu ada di kain bertumpuk. Beda dengan laki-laki. Laki-laki ini dia fokus. Kalau Pak Kades sekarang ini duduk di dekat kita Bu, dia fokus mendengarkan ceramah. Kalau ibu-ibu nggak fokus saya lihat. Nggak fokus saya lihat. Ada kok di mana-mana, kemana-mana. Itulah bedanya ya Pak Kades ya. Nah lihatlah Pak Kades yang duduknya. Khusus Pak Kades dengarkan saya ceramah kayak ini. Jadi begitulah laki-laki. Kenapa kita seorang ibu begitu mulia? Ibumu, ibumu, dan ibumu. Dan jangan sia-siakan yang tiga ini Bu. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, merawat, dan mengasuh putra-putrimu ibu. Di kita semuanya Bu. Kalau anak pintar, ibunya dapat nama. Kalau anak dia durhaka, ibunya juga disalahkan. Karena 24 jam sehari semalam anak bersama kita. Makanya ibu ini kalau dia cerewet, anak juga cerewet. Ibu perhatikan. Kalau ibu-ibu ini begini, anaknya juga begitu. Kira-kira ibu, anak saya cerewet atau pendiam? Anak saya cerewet atau pendiam? Kenapa ibu tahu? Maknya cerewet. Jujur kali dah Bu Epi ini. Apa Bu? Iya cerewet. Ibu ini 80% cerewet, 1 dan 2 pendiam. Kenapa ibu cerewet? Karena mulut ibu ini berguna untuk mendidik anaknya. Ibu ini udah berbusa nih mulutnya, sholatlah engkau nak, sholatlah nak, pergilah mengaji lagi nak, mandilah lagi nak. Yang mengajarkan macam itu bapak atau ibu? Ibu. Nah, kalau bapak nih, udahlah kalau nak ngaji anak biar aja lah, nggak apa-apa. Nah, biar aja lah, nggak apa-apa, tidur lah katanya. Kalau ibu nggak bisa seperti itu, ibu akan selalu berkata dan berkata. Makanya ibu ini tingkat derajatnya paling tinggi ketimbang kaum laki-laki. Untung aja Pak Kades aja satu laki-laki yang ada. Kalau banyak ini udah marah deh sama saya. Marah deh nih. Besok tak usah panggil Ustaz Zahli lagi. Kenapa direndahkannya gitu? Jadi ibu ini adalah role model bagi anaknya, pendidik anak-anaknya. Terkadang kita selalu menyalahkan anak kita ketika anak durhaka. Ketika seorang ibu melihat anaknya bandel, melihat anaknya begini, ibu selalu menghujat anaknya, ini anak bandel nih. Tanpa kita sadari, kita ini sebagai seorang ibu banyak salahnya Bu. Kita nggak sadar. Gimana kita nggak sadar? Udah jelas kita yang salah, kita tak pernah minta maaf kepada anak. Seorang ibu ketika ibu minta maaf kepada anaknya, udah jelas ini anak yang salah nih Bu. Tapi sebagai seorang ibu tidak salah kita minta maaf sama anak. Untuk apa? Untuk membiasakan anak kita itu memaafkan orang lain dan selalu minta maaf kepada orang lain. Maafkan mama tadi anak ya. Mama udah salah sama kamu. Jadi ketika kita minta maaf kepada anak, anak akan introspeksi diri. Ya Allah, saya yang salah tadi, kok mama saya minta maaf saya. Jarang loh Bu, ibu nggak mau minta maaf sama anaknya.
Jadi seorang ibu yang baik itu yang selalu mengontarkan kata-kata maafkan ya nak ya, maafkan ya. Dan kedurhakaan ibu itu sangat banyak kepada anaknya. Banyak juga kita ini yang durhaka, Bu. Yang pertama ciri-ciri ibu yang durhaka terhadap anaknya, ibu yang selalu membanding-bandingkan anaknya dengan saudara yang lain. Ibu yang selalu membanding-bandingkan anaknya dengan anak orang lain. Kenapa demikian? Kita ini termasuk durhaka bagi yang membandingkan anaknya dengan anak orang lain. Ibu suka tidak dibandingkan oleh anak dengan ibu temannya? Nah, mama tidak seperti mama temanku. Kalau mama temanku ya sosialita, lipstiknya tebal, harum, pakai mobil. Mama apa? Mau ibu kayak gitu? Tidak mau. Maka jangan kau banding-bandingkan. Anak teman mama juara kelas nih, itu nilainya 90 semuanya. Kamu ini cuma 60. Ingat ibu, nilai yang tertulis tidak sama dengan yang tersirat. Yang tertulis bisa aja kita bikin 100. Apakah di realita yang ada anak yang bernilai 90 itu nilai di masyarakatnya sama dengan 90? Tidak, Bu. Setiap anak itu mempunyai talentanya masing-masing. Mungkin anak ibu nilainya 20, tetapi dia mempunyai jiwa yang sangat hebat di luar sana. Makanya jangan pernah engkau bandingkan anakmu dengan orang lain. Ketika engkau membandingkan anakmu, maka tersirat di hatinya, ya Allah, saya tidak seperti saudara saya. Mungkin ibu punya anak 5 atau 4, yang satu selalu kirim sama ibu mungkin karena dia punya uang nih. Yang satu ini tidak pernah kirim. Lihat adik-adik udah berkirim. Kamu kapan? Jangan. Rezeki itu berbeda, Bu. Mungkin hari ini si anak ini yang berkirim kepadamu, mungkin tahun depan 5 tahun lagi engkau dinaik hajikan oleh anak ini mungkin. Makanya jangan ibu itu membanding-bandingkan anak kita dengan anak orang lain. Nah, kemudian yang ketiga, ibu yang durhaka terhadap anaknya tanpa kita sengaja. Si ibu yang mengatakan, melontarkan kata-kata sumpah bagi seorang anaknya. Misalnya, anak ibu bandel, tidak sesuai dengan apa yang ibu inginkan. Saat itu mungkin kita mengatakan anak bodoh. Anak bodoh. Satu hari ibu mengatakan anak ibu bodoh. Kemudian besoknya lagi anak ini perangannya memang betul-betul luar dari jangkauan. Terlontar lagi anak setan. Anak setan, anak bodoh, anak tak tahu diri, anak bengak. Macam-macam lah. Ibu ini kalau kadang-kadang ya, seorang ibu itu selalu melontarkan kata-katanya seenaknya saja, Bu. Seenaknya anak bodoh, anak setan, anak bengak, anak apa segala macam lah. Malaikat kiri kanan mendengarkan dan mengaminkannya. Amin. Mudah-mudahan anaknya menjadi anak setan, anak bengak, anak bodoh. 5 tahun lagi betul-betul anaknya akan menjadi anak bodoh, bengak, dan menjadi setan berwujud manusia. Nah, jadi kita kalau mempunyai anak yang bodoh, yang tidak sesuai dengan hati nurani kita, tetaplah katakan, Masya Allah, luar biasa, kamu anak mama yang hebat. Satu hari ibu mengatakan anak yang hebat, anak yang pintar, anak yang soleh. 5 tahun ke depan, anak yang bengak tadi, anak yang bodoh tadi akan menjadi betul-betul menjadi anak yang hebat. Yakinlah. Nah, doa. Jadi kalau engkau gagal dalam hidupmu gagal membesarkan anak, kita gagal di satu sisi mungkin, berlarilah engkau kepada ibumu. Bersimpuhlah di depannya. Minta maaf. Ma, dalam berumah tangga saya banyak sekali ujian, Ma. Anak saya bandel, suami saya tukang selingkuh. Banyak kali ujian, Ma. Tolong redoi saya. Jadi minta doa ini kepada ibu. Kenapa kepada ibu? Karena ibu ini mempunyai kelebihan yang sangat luar biasa. Doanya dikabulkan.
dia berdoa, ya Allah ya Rahman, lancarkan jalan anakku ya Allah. Doanya terkabulkan, keramat di dunia, kutuknya kenyataan. Jangan coba durhaka, doa minta kepada ibumu. Oh saya durhaka Bu Ustazah, alhamdulillah saya aman-aman saja, rezeki saya banyak, anak saya tetap menjadi anak yang baik. Iya sekarang, esok belum tentu lagi, karena Allah udah katakan nih, ridallahu fi ridal walidain, suqtullahu fi suqtil walidain. Ridhonya Allah itu terletak kepada ridho orang tua, sedangkan murkanya Allah juga terletak kepada murka orang tua. Janganlah kau mencela, apalagi durhaka. Apabila durhaka, engkau akan sengsara. Sengsara kita Bu, kalau durhaka kepada kedua orang tua kita. Nah jadi seorang ibu dan anak ini saling mendukung. Kemudian ibu, kalau anak ibu bandel, anak ibu bandel tidak sesuai dengan yang ibu inginkan ketika anak ibu pergi berlalu meninggalkan dari rumah. Anak ibu mau pergi kemanapun, panggil, ayo nak sini nak, sini. Rangkul anak ibu. Kalau dia laki-laki, usaplah pundaknya. Kenapa anak laki-laki ini diusap pundaknya? Karena anak laki-laki ini akan memikul beban yang sangat berat nanti. Beban yang berat, dia membesarkan anak-anaknya nanti. Dia akan membesarkan anak orang yang akan menjadi istrinya di pundaknya inilah. Dan kalau doakan anakmu yang laki-laki, Rabbi habli minas solihin, jadikan dia anak yang soleh ya Allah. Ridho ibu. Kalau ibu punya anak perempuan, usaplah kepalanya sambil membaca Rabbi habli minas solihin, jadikan dia anak soleh ya Allah. Lunakkan hatinya ya Allah, lindungi dia ya Allah. Makanya kalau kita menjadi seorang ibu, redoi anak, karena ibu ini doanya keramat. Keramat doa ibu ini Bu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Bila kau sanjung Bapak Presiden, lebih kau sanjung ibumu. Tak ada di dunia ini yang mencintai kita dengan tulus kecuali hanya ibu. Makanya saya katakan yang paling tulus, yang paling ikhlas mencintaimu, membawaimu di dunia ini cuma ibu. Ya, istri saya sayang sama saya Ustazah, suami saya sayang sama saya Ustazah. Andaikan terjadi perceraian, ada mantan istri, ada mantan suami, mantan ibu ada nggak? Nggak ada. Ibu masih menghela nafas, walaupun ibu kita hanya sebagai pajangan di rumah, nggak pandai ngapa-ngapain lagi, ibu udah sakit, tapi ibu ini tetap selalu mendoakan anaknya. Ya Allah, ya Rahman, dia selalu mendoakan anaknya. Nah jadi kita ini seorang ibu, jangan pernah kita menyalahkan anak kita seutuhnya. Dari penyampaian ini, sebelum kita melanjutkan penyampaian selanjutnya, biasanya saya selalu memberikan pertanyaan kepada ibu-ibu atau ibu yang memberikan pertanyaan kepada saya, atau musyawarah. Silakan ibu yang mau bertanya. Mungkin ada ibu yang bertanya cara menangani anak segala macam. Silakan ibu. Ada ibu yang mau bertanya? Tidak ada? Malu kayaknya, iya. Malu ya? Malu bertanya? Jalan-jalan. Kalau malu bertanya pasti jalan-jalan ya. Jadi menanggapi anak zaman sekarang itu bagaimana? Berbeda Bu. Setiap masa itu cara menangani anak itu berbeda. Kalau zaman kita dahulu ya, ibunda kita membesarkan kita, mendidik kita ya, itu dicolek sikit kita oleh ibunda kita sambil membesarkan mata. Kita takut nggak? Takut.
diginikan oleh mak kita nih Bu, besar mata kayak ini. Takut. Sekarang kalau ibu membesarkan mata, mencolek anak sambil membesarkan mata, anak ibu takut nggak? Mana dia takut, Bu, nggak main pen lagi. Mana dia menciling awaknya. Mana dia menciling ke kita kan? Apa lo mama nih colek gitu? Ada apakah sebenarnya? Jadi semakin hari semakin ke ujung anak-anak ya Allah semakin memprihatinkan generasi Bu. Semakin prihatin generasi. Saya mengajarkan anak-anak baca Quran ya Bu ya. Jadi fokus seorang anak itu kepada Al-Quran memang betul-betul sangat minim. Bayangkan ketika kita baca Quran ini Bu, udah lari kemana-mana lagi kan? Kenapa? Ya betul saya katakan seperti yang saya katakan, yang mempengaruhi anak, yang meracuni anak adalah gadget. Tidak bisa kita pungkiri lagi Bu. Mungkin ada sebagian kita yang tidak setuju nih. Nggak apa-apa kalau Anda tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan. Yang jelas sebagai seorang ustazah saya akan selalu menyampaikan. Kenapa? Karena di antara kita ini disuruh oleh Allah untuk sehat, menasehati dengan cara yang ma'ruf. Ya gadget itu sekarang kan udah zamannya Bu. Udah zamannya. Jadi nanti kalau datang lagi zaman yang lebih durhaka, akankah kita ikuti zaman itu? Enggak kan? Tiangnya kepada kita, mau kita kasih gadget kepada anak, tiangnya kepada kita. Karena gadget ini akan membuat anak kita keras hatinya, keras kepalanya, susah dimasukkan kebenaran. Jadi makanya kasih gadget anak kita itu tepat pada umurnya. Kalau dia udah butuh gadget, kasih. Kalau belum lagi, jangan dikasih. Ini kan kita salah zaman sekarang Bu. Anak-anak baru terlahir ke dunia ini, kata anak ibu, langsung dikasih gadget sama mamanya tuh. Video call sama nenek. Nah, layar pertama adalah gadget. Salah siapa? Ibu juga yang salah. Coba bandingkan ketika kita membesarkan anak kita dahulu itu bersih dari gadget, tidak ada HP. Anak kita alhamdulillah kan. Tapi sekarang anak terlahir dikasih gadget. Padahal Ustaz Adi Hidayat bilang nih, ketika anakmu lahir bacakan Al-Quran kepadanya, Al-Fatihah kepadanya sebulan, Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Baqarah. Seiring waktu berjalan anakmu akan merekam apa-apa yang dia dengar. Pernahkah ibu mendengar anak kecil balita umur 4 tahun hafiz 30 juz? Ada, karena didikannya nih. Tapi kalau sekarang ini gadget, bangga ibu ngasih gadget kepada anaknya yang mahal. Alhamdulillah, anak saya TK dikasih iPhone kemarin 9 juta. Main game aja. Untuk apa? Untuk membunuh anak. Nah, seakan-akan di sekarang kita begini nih. Ibu yang mengasihkan gadget kepada anaknya sebelum berusia 15 tahun berarti ibu memberikan pisau untuk bunuh diri kepada anaknya. Nah, kau bunuh diri lah ya, yang pisau dia. Kenapa saya katakan demikian, Ibu? Karena anak yang main gadget ini, lihatlah 5 tahun ke depan lagi. Jangankan 5 tahun lagi, 3 tahun lagi otaknya udah banyak yang lola. Ibu yakin tak? Yakin? Agak hang sikit. Agak hang sikit. Anak yang suka gini. Iya kan Bu ya. Bagaimana Bu? Tapi di sekolah kan pakai itu sekarang Bu. Iya. Semuanya informasi pakai HP. Iya. Apa-apa pakai HP. Kalau tak pakai nak cuma bicara. Nih. Hilang pun HP anak besok dibelikan. Hilang pun HP anak kita sudah dibelikan. Nah, lihat Bu. Kapan anak dikasih gadget kalau ada pemberitahuan? Nah, pemberitahuan di sekolah. Saya kan punya anak juga Bu. 5 anak saya ya. Ada yang melebihi anak saya di sini nggak? Ada yang punya anak 6 dah? Nggak ada. Berarti saya yang paling kayu. Saya punya anak tetapi tetap HP 1. 5 anak saya Bu, tidak satu pun saya kasih dia gadget. Tidak satu pun dari dulu-dulunya ada. Bahkan anak bilang, mama semua teman udah punya HP mah, biar aja.
Mama pelit mah, iya mama pelit. Mama tidak seperti mama temanku, mama ngasih, mama tidak kasih saya HP. Suatu saat engkau akan tahu nak, apa artinya mama tidak memberikan engkau HP. Alhamdulillah sekarang ya, bersyukur ya Maya, mama tidak memberikan saya HP, bersyukur. Jadi kalau ada pemberitahuan di HP kan WA kita, ya udah bilang sama anak. Tapi ibu yang kontrol semuanya dah. Iya, kontrol ibu semuanya. Anak-anaknya pada awak. Nah, jadi nak, kita kan enggak bu, kita mau lepasnya aja, mau lepas. Kita lagi yang salah. Kita mau lepas ya, silahkan kamu ya nak ya. Kalau kamu punya tugas, nih, ini tugas nak zaman sekian. Maaf bu ya, kemarin ini waktu ujian kelas 5 kan waktu masih corona ya bu ya. Ujian itu kan di rumah. Semua anak lokal anak saya itu nilainya 100 semuanya kecuali anak saya. Kecuali anak saya. Anak saya nilainya berapa tahu ibu? 50, 60, mah semua orang nilai 100 mah. Kalau dia ujian di rumah, mah tunjukkan mah mana Google mah enggak tahu mama. Nanti nilai sendiri rendah mah, biarlah rendah. Walaupun kamu dapat nilai 0, mama suka. Tapi hasil otak kamu yang 0 gitu. Memang betul saya tidak kasih bu. Sesuka hatinya dia menjawab, oh ini. Tunjukkanlah mak enggak. Mana Google mak enggak mau saya. Jadi bagi saya nilai yang tertulis tidak ada apa-apanya. Nilai yang pribadi yang begini. Jadi kita cara mendidik anak kita mungkin cara kita yang berbeda. Mana tahu ada ibu yang cocok dengan cara saya mendidik anak ibu, silakan. Tapi kalau ibu enggak cocok saya tidak paksakan gitu ya bu ya. Nah, jadi kita juga yang salah. Dengan adanya gadget, coba lihat mata anakmu. Mata rusak. Saya karena kasihan melihat anak-anak ibu, karena anak-anak ini adalah generasi penerus kita. Kita ini Allahu a'lam akan hidup 5 tahun lagi bu. Syukur-syukur alhamdulillah 5 tahun lagi. Kan sekarang kan meninggal banyak orang mati muda kan? Oh saya sekarang sehat bu saja, orang sehat mati juga. Nah, saya buat lama lagi mati kata siapa? Kata kita kan. Jadi generasi muda kita inilah anak-anak yang di luar sana yang kecil-kecil itu adalah generasi penerus kita. Coba apa jadinya kalau dia begini aja, matanya rusak, fokusnya rusak, hatinya rusak. Bahkan anak-anak yang sering main gadget dia lupa akan makan. Nggak suka anak makan lagi, yang biasanya suka ngemil nggak tahu ngemil lagi begini aja. Dipanggil pun dia nggak tahu lagi ya bu ya, betul nggak bu? Dipanggil dia nggak tahu lagi gitu. Jadi peranan kita sebagai seorang ibu lah dalam mendidik anak kita, menciptakan generasi yang Qur'ani, generasi yang hebat. Karena dunia sudah tua nih bu, dunia udah tua nih, udah terjadi musibah di mana-mana. Bersyukur-syukur alhamdulillah kita masih aman di sini. Syukur alhamdulillah. Kita lihat di sana tanah longsor, banjir, gunung meletus segala macamnya. Jadi apa jadinya anak-anak kita, generasi muda kita kalau dia jauh dari Islam? Kasihan kita. Sebelum kita menyampaikan poin selanjutnya, biasanya saya selalu memberikan kepada ibu semuanya wejangan atau pertanyaan. Mungkin ada ibu yang bertanya bagaimana cara mengatasi anak mungkin dalam kecanduan gadget. Silakan. Silakan ibu yang mau bertanya. Nggak ada lagi? Tidak ada lagi? Lanjut? Lanjut. Apa bu? Nah, lanjut. Kemudian jangan engkau menakut-nakuti anak. Ibu ini adalah motivator yang terhebat di dunia. Di dunia pula nih bu. Kayak saya teliti pula ya gitu ya. Ibu ini motivator terhebat di dunia. Gak ada yang lebih hebat ketimbang motivator seorang ibu. Ketika anakmu mengadu kepadamu, dia butuh lindungan, dia butuh jalan keluar, dia butuh dibela. Itu anak nih, dia tidak butuh dihujat. Kalau yang menghujatnya udah banyak di luar dah. Kalau anakmu mengatakan kepadamu, mama, saya nanti ingin jadi dokter, ma. Coba saya tanya kepada ibu nih, ibu kalau tidak punya uang, anak pengen jadi dokter, anak
makin pengen kuliah ke luar negeri, ibu bilang apa? Coba Bu Evi. Kalau seandainya nih ada seorang ibu, kita contohkan Bu Evi kan orang kaya, nggak mungkin lah seperti itu ya. Alhamdulillah. Kalau kita dalam kondisi tidak punya uang, anak bilang kepada kita, Mama, saya ingin keluar negeri kuliah. Bu Evi bilang apa coba? Kita nggak punya uang posisinya nih, Bu Evi punya uang. Apa jawabannya? Ya pakai mikrofon. Nah, coba diulangi pertanyaannya. Seandainya Ibu Evi posisinya dalam tidak punya uang, nah ini posisinya aja ya Bu Evi ya, kita nggak punya uang, hidup susah segala macamnya, anak pengen kuliah ke Inggris. Mama, saya pengen kuliah ke Inggris, Ma. Bu Evi jawabannya apa? Jujur. Kalau saya jawab ini Bu, karena pengalaman juga ada pernah ngomong itu. Saya bilang sekolahlah nak, tuntut ilmu selagi kamu bisa, tapi syaratnya yang pertama adalah akhlakmu dulu. Dimanapun kamu sekolah, dimanapun kamu nuntut ilmu, yang pertama bagi bunda adalah akhlak. Mau jadi kamu tukang kutip sampah, mau kamu jadi presiden, yang penting akhlak kamu yang dulu. Itu yang sering saya ucapkan Bu. Masya Allah, tepuk tangan Ibu. Jawaban dari Bu Evi sangat luar biasa. Kemanapun engkau terbang, silahkan terbang. Kemanapun engkau menuntut ilmu, silahkan. Mungkin ini adalah pengalaman untuk kita semua. Saya bukanlah orang kaya gitu. Jadi ketika suatu hari anak bilang sama saya nih Bu, dari dahulu kala dia bilang, Mama, Arif pengen kuliah ke Yaman. Nah, gitu. Sebagai seorang ibu, mantap kata saya, ibu yang mantap, hebat. Menjada wajada. Kalau kamu bersungguh-sungguh, pasti kamu akan dapat. Intan surullah yang surkum. Siapa yang berjalan di agama Allah, Allah tolongnya. Kalau Allah sudah menolongmu, tak seorang pun yang bisa menghalanginya. Tapi kalau Allah tidak izin, tak seorang pun yang bisa memberangkatkannya. Begitu ya Bu ya. Makanya ibu ini seorang motivator. Jangan bilang, nah kamu jauh-jauh sekolah nggak mungkin. Hidup kita seperti ini. Kalau kamu mengatakan, ibu mengatakan tidak mungkin, ya tak mungkin. Tapi kalau ibu mengatakan, kamu insya Allah bisa gitu. Masya Allah. Jadi doa seorang ibu ini begini ya Bu ya. Dalam kesuksesan seorang anak itu ada misalnya ibu aja yang berusaha, ada bapak saja yang berusaha, ada yang seiring sejalan dia dengan suami, gitu ya Bu ya. Nah, jadi saya teringat ketika Siti Sarah mencarikan air untuk anaknya Ismail. Anaknya kehausan, meronta-ronta anaknya pengen air. Siti Sarah bolak-balik sambil menangis, akhirnya dia mendapatkan air. Jadi kalau ibu ini berusaha untuk anaknya, motivator bagi anaknya, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Kun fayakun bagi Allah Bu. Sebentar bagi Allah, memindahkan istana Balqis aja sebentar bagi Allah. Apalagi untuk memberangkatkan ke Yaman gitu ya Bu. Jadi kita ini sebagai seorang ibu wajib memberikan semangat kepada anak, motivator. Ayah, kamu tidak mungkin nak, kamu sudah sering gagal. Mama tidak percaya kepadamu. Kamu begini-begini, Mama tidak percaya kepadamu. Ketika ibu tidak percaya kepada anak, anak akan lebih tidak percaya dengan dirinya sendiri. Tidak percaya. Tapi kalau ibu yakin ini, Mama percaya kepadamu. Anak saya ibu 5. Saya tidak membangga di sini ya Bu ya. Saya cuma memberikan motivasi kepada ibu semua bahwa anak kita itu kita kasih kepercayaan penuh kepada dia, maka dia akan selalu menjaga kepercayaan itu. Tapi kalau hati berkata, kalau hati sudah berkata, nih jangan-jangan kamu dirantau orang begini, apa kata Allah? Apa yang ada di pikiranmu itu, itulah yang terjadi. Ikhlas, ridhoi anak di jalan Allah. Jadi anak saya ibu yang kuliah di Bandung, tak sekalipun saya lihat, tak sekalipun saya antarkan, dia pergi sendiri tanpa sanak dan
family satupun di kota Bandung. Coba ada nggak orang yang berani melepaskan anak yang belum pernah naik pesawat, yang nggak tahu arah Bandung itu di mana, yang uangnya pas-pasan, bukan uang jutaan rupiah, puluhan juta, tidak Bu. Tapi saya lepaskan anak saya. Ku akan melepaskanmu. Ada malaikat kiri kanan, ada Allah bersamamu. Karena kalau niat kita lurus, Ibu, insya Allah Allah akan meluruskan kita. Sampai saya bilang sama Allah, ya Allah, saya baru pertama mendapatkan anak laki-laki Ibu. Ya Allah, saya ingin jadikan anak laki-laki ini seorang ulama di muka bumi, bukan hanya sebagai seorang ustaz. Kalau ustaz banyak Bu, tamat SMA dia pandai bicara bisa jadi ustaz, dapat hadis satu bisa jadi ustaz, dapat ayat satu bisa jadi ustaz, wal tangkum minkum. Nah, sampaikanlah olehmu. Tapi kalau yang ulama ini susah Bu. Ciri-ciri kehancuran dunia adalah menghilangnya ulama di muka bumi. Tidak ada nama tidak. Nah, Ustaz Ali Jaber meninggal, ulama kita Hafiz Al-Quran, ini udah suatu ciri-ciri, udah diangkat oleh Allah. Siapa yang taat diambil oleh Allah. Oh ya, kenapa ya setiap orang yang taat diambil oleh Allah? Allah maha sayang kepada alim ulama. Allah tak ingin alim ulama melihat kekacauan yang ada di dunia ini, maka Allah selamatkan. Kalau artis meninggal dunia banyak gantinya. Kalau anggota dewan meninggal dunia banyak gantinya Bu. Tapi kalau ulama meninggal dunia itu susah mencari penggantinya. Dan saya berharap ya Allah, mudah-mudahan kelak menjadi seorang ulama. Dan alhamdulillahirabbil alamin, tercapai cita-citanya. Karena apa? Karena ridho seorang ibu. Uang bukanlah segala-galanya. Banyak orang yang punya uang tetapi anaknya tak mau. Tapi kalau kamu tidak punya uang, aku maha kaya kata Allah. Aku maha segala-galanya. Aku bisa memberangkatkan anakmu kata Allah. Nah, jadi kita ini Bu, sebagai seorang motivator untuk anak kita, berikanlah selalu semangat kepada anak kita. Walaupun anak pernah jatuh di lubang ini, pernah gagal di lubang ini, jangan Ibu kira akan timbul lubang yang lebih dalam. Bilang sama anak, nah nggak apa-apa. Kalau kamu terjatuh, insya Allah jalannya masih luas loh Nak ya. Nah, masih luas ya Nak. Jadi nasihat seorang ibu ini sangat berguna untuk anak-anak kita. Sebelum kita melanjutkan poin selanjutnya, adakah ibu yang bertanya? Silahkan. Tidak ada ibu? Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ibu-ibu saya